Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah eksplorasi seru banget soal evolusi geologis dan budaya dari salah satu lanskap paling ikonik di Jawa Tengah, Gunung Muria. Yuk kita mulai penelusuran ini. Nah, coba deh kalian bayangin fakta gila ini. Daratan Gunung Muria yang super megah itu dulunya sama sekali nggak nyatu loh sama Pulau Jawa, beneran. Di masa lalu, wilayah ini tuh bener-bener sebuah pulau mandiri yang terisolasi sepenuhnya oleh perairan luas yang namanya Selat Muria. Biar kita lebih kebayang fisiknya sekarang, Muria ini adalah gunung api stratovolcano raksasa yang tingginya sekitar 1602 sampai 1606 meter di atas permukaan laut. Areanya luas banget, sampai membentang lewatin 3 kabupaten sekaligus di pantai utara, Jepara, Kudus, dan Pati. Tapi yang bikin tambah menarik, walaupun ukurannya masif, gunung ini tuh sebenarnya udah lama banget tertidur. Letusan terakhirnya aja diperkirakan terjadi sekitar tahun 1600 Pakaris sebelum Masehi. Bayangin, jauh banget sebelum peradaban modern ada. Jadi masa-masa mudanya yang berapi-api udah lewat dan sekarang dia udah tenang jadi semacam monumen alam. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa sebelum pulau ini gabung sama daratan Jawa. Selat Muria yang misalnya mereka berdua ini, dulunya bukan cuma parit kecil ya. Ini adalah jalur air purba yang super sibuk. Jalur ini jadi urat nadi yang ngehubungin Laut Jawa sama sungai-sungai pedalaman kayak Serang, Wulan, dan Juwana. Buat para pelaut zaman dulu, jalur ini ibarat jalan tol maritim yang benar-benar krusial. Percaya atau enggak, fase keterisolasian ini justru bikin ekonomi mereka meledak luar biasa. Selat Muria benar-benar jadi pusat perdagangan maritim global yang rame banget. Kapal-kapal internasional dari Malaka, Tiongkok, sampai Maluku semuanya hilir mudik di perairan ini. Aktivitas gila-gilaan inilah yang akhirnya memicu pelabuhan-pelabuhan awal di Jepara, Pati, dan Kudus tumbuh dengan sangat pesat. Kalau kita lihat garis waktunya, perubahannya tuh dramatis banget. Dimulai dari gunung berapi aktif sebelum 16 Masehi, lalu bertransformasi jadi pusat agama Buddha Hindu di era Kerajaan Kalingga sekitar abad ke-7. Nah, puncaknya, antara abad ke-17 dan 18, Selat Muria ini akhirnya ketutup rapat gara-gara sedimentasi sungai dan pergeseran bumi. Begitulah proses panjang di mana akhirnya Pulau Muria kekunci permanen jadi bagian dari daratan Jawa. Masuk ke bagian pergeseran spiritual, dari candi kuno hingga ajaran Islam. Seiring bergesernya lanskap daratan tadi, lanskap spiritual gunung ini ternyata juga ikut bertransformasi jadi makin berlapis. Kita mundur dikit ke abad 7 dan 8. Kalau kita perhatiin, di sekitar pegunungan ini tuh banyak banget ditemukan warisan arkeologi yang luar biasa. Kayak Candi Angin, Candi Bubrah, dan juga temuan menir dan yoni. Temuan-temuan ini secara langsung ngehubungin area Muria sama aktivitas keagamaan purba dari Kerajaan Kalingga. Ceritanya nggak berhenti di situ. Transisi kemudian terjadi pas masuk era Islam, dengan hadirnya sosok sentral, yaitu Sunan Muria. Beliau ini adalah putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus anggota Wali Songo. Beliau pakai pendekatan budaya yang benar-benar membumi buat nyebarin Islam, dan dengan cerdas milih pegunungan mantan pulau ini buat jadi markas utama dakwahnya. Dan taktik kultural sang Sunan itu benar-benar berbekas sampai hari ini. Makam sucinya yang ada di Desa Kolo, Kudus, terus ngundang jutaan orang. Dan udah bertransformasi jadi salah satu situs ziarah Islam yang paling penting dan dihormati di seluruh tanah Jawa. Terus, kalian mungkin penasaran kan, nama Muria ini sebenarnya dari mana sih? Para sejarawan umumnya pegangan sama 2 teori utama nih. Pertama, namanya terinspirasi dari Bukit Moria di Yerusalem, yang nunjukin ada pengaruh spiritual Timur Tengah. Atau teori kedua, gunung ini dinamain ngambil langsung dari nama Sang Sunan. Pemahami fakta sejarah ini tuh penting banget, biar kita nggak asal percaya sama mitos lokal yang nggak saintifik, kayak legenda benua Lemuria itu loh. Oke, jadi gimana peran lanskap ini di masa sekarang? Meskipun statusnya udah nggak aktif sebagai gunung berapi, Muria ini masih terus menghidupi masyarakat Jawa Tengah. Tempat ini benar-benar memadukan wisata religi dan jalur pendakian alam dengan harmonis. Nggak cuma itu, kawasan ini juga jadi area konservasi dan sumber air yang super vital sekaligus saksi sejarah di sepanjang jalur Pantura. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan waktu yang luar biasa ini, Gunung Muria ini bukan sekadar gunung tua biasa. Ini adalah mantan pulau yang berubah jadi jalur perdagangan, lalu jadi pusat ritual, dan pada akhirnya jadi sebuah simbol spiritualitas Jawa. Benar-benar rekam jejak transformasi fisik dan budaya yang mendalam. Sebagai penutup dari pembahasan kita, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Gimana sih tanah yang terus bergeser dan menyatu di bawah kaki kita ini ternyata bisa ngebentuk fondasi sejarah kita? Alam dan manusia itu selalu bergerak bersama. Semoga ini ngasih perspektif baru buat kalian ya.